Lalu eh, minggu kemarin kita sudah bicara eh, tentang servis. Jadi servis itu layanan yang berjalan tidak nampak ya, tapi itu aplikasi yang berjalan di belakang. Dan untuk mengaktifkan itu butuh eh, kontrol khusus yang nanti diatur oleh eh, fungsi root. Eh, Anda bisa melihat itu ya di materi itu. Itu yang kemarin. Jadi servis. Jadi memang topik hari ini kita bahas servis. Jadi servis itu layanan-layanan yang ada di dalam Linux. Khususnya yang nggak terlalu ribet ya, terutama yang kali ini kita akan bahas layanan khususnya untuk di jaringan. Nanti ada beberapa model ya, ya tidak hanya jaringan, termasuk eh, terkait enkripsi, dekripsi, bagaimana nanti kita berkomunikasinya. Nah, ya, tapi itu hanya poin-poin itu aja yang sederhana. Oke, ya, saya coba screen share. Ya, baik. Ya, mungkin ini kelihatan di tempat Anda. Jadi kita bicara network service. Jadi kata kunci yang terpenting di Linux itu adalah networknya ya. Jadi ada aplikasi yang berjalan lewat background dan ada aplikasi yang bukan aplikasi, ini layanan jaringan yang berbeda dengan aplikasi. Jadi aktivitas jaringan yang berjalan di belakang yang nggak kelihatan itu adalah jaringan. Nah, kita akan melihat di jaringan ini poin-poinnya adalah eh, umumnya kalau di Linux maupun Unix itu untuk melihat jaringan itu dengan perintah ifconfig ya. Terus kemudian sama root. Ini kata kuncinya utama di network. Akan tetapi kalau Anda menggunakan Ubuntu, ini nanti berbeda. Eh, kita akan menggunakan netplan ya. Jadi netplan itu perintahnya ifconfig itu nggak ada, root itu sudah nggak ada. Sehingga nanti kalau Anda bermain Ubuntu yang di 18.04 ke atas itu konfigurasi sebuah alamat atau untuk setting ya alamat IP itu Anda harus menginstal ini pakai sudo apt install nettools. Ya, kali ini netplan itu adalah pengganti ifconfig dan root yang biasanya perintahnya adalah IP, kemudian IP address itu atau bisa disingkat dengan IP ADDR atau IP spasi A, itu ya. Sedangkan untuk IP root itu pengganti daripada root itu tadi. Jadi kalau ingin tahu alamat IP di Linux, kalau lewat command prompt ya, maaf lewat command line ya CLI itu adalah pakai IP kalau dengan Ubuntu terbaru atau pada umumnya pakai IP address ya khusus untuk alamat untuk ifconfig ya. Kalau kita bicara namanya routing table itu baru kita pakai IP root yang dulunya di model lama itu root. Mungkin Windows juga seperti itu. Nah, ini yang perlu Anda ketahui di eh, bagaimana kita mengakses konfigurasi jaringan yang sedang berjalan ya. Jadi nanti seperti ini. Kalau kita bicara konfigurasi jaringan itu adalah alamat IP, kemudian dia menggunakan netmask berapa, kemudian dia menggunakan broadcast sama eh, alamat MAC address dan status-statusnya. Nah, ini bisa dilihat. Tapi yang terpenting itu adalah kalau kita ketik alamat IP seperti ini ya, IP address seperti ini ya, kita ketik IP A, itu adalah melist semua
alamat yang dikonfigurasi oleh komputer. Nah, di sini perangkat yang terdeteksi itu adalah ada device, yaitu LO, local atau loop, ya, local loop, yang biasanya memiliki alamat 127.0.0.01. Dan berikutnya ada alamat maaf, device, eh, device yaitu ETH0. Jadi, jadi ini yang menarik ya. Jadi ini yang harus Anda baca itu adalah nama device-nya dulu sebelum yang lain-lain. Nama device ada dua device, LO dan ETH0. Ya, ini yang pertama, yang kedua ETH0. Jadi ada kalau di dalam device, penamaan device itu adalah disesuaikan dengan standar yang eh, berlaku oleh dikenali oleh sistem itu. Ya, ini kalau pakai network interface card, ini munculnya ETH. Ya, ini ada istilahnya ya. Ada ETH, ini nama nama perangkat yang dikenali, namanya Ethernet. Ya. Kemudian ada lagi ada angka 0. Ya, bisa jadi nanti ada beberapa Ethernet. 1, 2, 3, 4. Nanti muncul ada ETH 0, ETH1, ETH2, dan seterusnya. Berikutnya kita lihat statusnya di sini adalah biasanya statusnya up, ya. Biasanya kita lihat itu up. Kemudian nanti kita lihat MAC address-nya, ya, dan seterusnya. Sebentar. Kemudian nanti di sini kita melihat ada alamat IP ya, bisa kita lihat di sini. Kemudian kita lihat ada alamat IP yang versi 4. Ini ada prefix. Apa itu prefix? Nanti kita akan eh, dan nggak saya sampaikan di sini. Ada alamat internet versi 6 ya, ini nanti di sini bisa kita lihat juga di situ. Ya, oke, nanti hal-hal yang penting itu ya. Kita bisa bisa melihat lebih detail suatu tadi interface ya. Interface-nya tadi kan ada LO, ETH0, device-nya itu interface. Nah, ini kita bisa detailkan dengan IP show interface. Misalkan yang tadi muncul ETH0 lebih detail ya seperti ini. Nanti tampilannya seperti itu. Nah, ya nanti statusnya up itu berarti aktif, bisa di-down-kan. Ya nanti apa bedanya up dan down, nanti bisa dicoba sendiri. Nah, kemudian model baru, sistem yang punya koneksi Wi-Fi, ini nanti tampilan interface berbeda ya. Ini juga Ethernet-nya berbeda nanti, simbolnya nanti jadi INP3S ya. Apalagi punya wireless namanya WLU ya, WLU 1, 2 dan seterusnya. Kalau punya WLU-nya. Nah, ini penjelasannya WLU 1 up ya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke nama network interface itu bisa di menggunakan skema-skemanya berdasarkan kalau menggunakan BIOS ya skema satu, kalau di BIOS ada dia menggunakan apa namanya menjadi ENO gini ya, onboard maksudnya Ethernet onboard ENO. Kalau disediakan firmware atau untuk PCI yaitu INS ya, ini ya. Jadi ini namanya device-nya. Eh, Lokasi fisik konektor perangkat ya nanti ada ENP2S ya. Nanti skema 4 nanti berbeda lagi berdasarkan MAC address ini nggak digunakan. Skema 5 ini yang tradisional ya, ini yang ya model-model ini nggak bisa dikenali. Ini kita pakai standar yang dibuat sendiri oleh sistem operasi yang disebut dengan ETH.
Ya. Jadi semua nama-nama interface itu kita didapatkan dari beberapa skema ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk ada IP route. Jadi tabel routing ini ada. Ini yang kita sebut dengan tabel routing. Tabel routing ini adalah berfungsi untuk menjembatani kita bisa terhubung dengan network mana saja. Ya, ini jadi penting fungsi IP route. Yang nanti tampilannya seperti ini. Jadi bisa dijelaskan semua paket jaringan ya. Kalau ini ada istilah default kita lihat default. Jadi kita lihat di kolom pertama di sini ada default, ada ini ya. Eh, Intinya itu di bagian depan. Yang perlu kita informasikan apa maksud di bagian depan di sini bahwa dia terhubung. Jadi untuk ya, semua network eh, dia semua jaringan. Jadi tujuan kemanapun itu eh, dia melewati sebuah alamat ini yang kita sebut dengan gateway. Ya, seperti itu. Kemudian kalau berikutnya di baris kedua, dia sebenarnya sudah bisa terhubung ke uh, alamat network, ke suatu jaringan yang diawali dengan 192.168.1 titik berapa? Titik nol, diawali dengan nol. Biasanya akhirannya titik 255. Ini network. Atau dia terhubung langsung terhadap ke suatu perangkat device seperti ini. Yaitu yang ini yang kita maksud dengan root. Jadi ISO IP root ini adalah eh, tujuan yang bisa dikunjungi. Jadi kalau tidak ada root, Anda akan tidak bisa kemana-mana. Ke internet nggak bisa. Karena belum didefinisikan untuk tujuan internet. Biasanya kalau tujuan internet, ini ada default, dan ini adalah alamat tujuan suatu router. Seperti itu. Nah, itu yang menjadi perhatian ketika Anda melakukan apa namanya show IP root ya. IP root itu adalah di bagian ini. Pastikan ada default gateway. Kalau enggak di sini. Ini harus kita perhatikan. Nah, untuk sebenarnya kita bisa mengkonfigurasi secara live. Live itu yang sekarang ini. Jadi tampilan konfigurasi seperti ini adalah bisa dikonfigurasi secara langsung, ya. Efeknya apa? Konfigurasi langsung seperti ini ya. Ini kan langsung. Nah, ini contohnya langsung tampil seperti ini. Ini kita bisa mengkonfigurasi secara langsung dengan cara perintah sudo IP address add dan seterusnya ini. Yang dimana ini adalah alamat IP dan ada slash ya, slash prefix ini adalah netmask. Ya, jadi ini adalah bagaimana kita mengkonfigurasi suatu perangkat jaringan. Kalau kita pakai NetPlan. Ya, seperti itu. Ingat, ini ada bedanya, ada slash. Ini alamat IP dan ini adalah prefix. Atau kalau biasa di Windows itu netmask. Ya. Atau yang dulu namanya netmask juga. Nah, ini kita akan konfigurasi untuk ETH0. Device ETH0. Supaya nanti munculnya seperti di atas. Nah, untuk menambahkan tadi router atau menambahkan gateway tujuan gateway kita, misalkan kalau Anda sudah pasang sebuah perangkat, Anda harus mendefinisikan sendiri sebuah tujuan gateway seperti itu ya. Nanti perintahnya adalah IP root add. Ini contohnya seperti ini, sudo IP root add. Biasanya ini default via 192.168.1.1. Maka ini adalah routernya. Default ini adalah tujuannya kemana.
Jadi tujuannya kemana? Default itu tujuannya adalah ke semua network, ke semua jaringan, ke semua alamat IP. Itu nanti lewatnya adalah ke satu ke satu. Ini bagaimana kita cara menambahkan default gateway di dalam sebuah PC. Nah, terkait tadi, jadi dua hal yang penting di konfigurasi jaringan ya. Ya, bagaimana kita mengeset ini. Kemudian yang kedua, ngeset alamat IP. Yang kedua adalah bagaimana kita menambahkan sebuah sebuah gateway. Ya, ini intinya di sini. Yang perlu Anda ketahui, alamat gateway ini itu selalu satu jaringan ya, dengan alamat IP yang Anda setting. Jadi nggak mungkin berbeda jaringan atau berbeda range-nya. Selalu sama. Ini kan 1.1 ya. Ini masih dalam satu jaringan dengan alamat IP ini. Jadi jarang sekali ketika Anda menambahkan default gateway itu ya dengan alamat IP yang di luar network dia sekarang ini. Nah, biasanya kalau kita sudah setting alamat IP routing table atau default gateway, kita juga biasanya menambahkan DNS. Jadi DNS tujuan DNS server. Nah, biasanya yang kita edit itu adalah etc/resolve.com. Biasanya kita menambahkan name server 8888, ini punya kalau nggak salah ini punya Google ya. Name servernya berikutnya adalah 8.8.4.4. Jadi DNS ini untuk merubah nama menjadi IP. Jadi rujukannya adalah punya Google name server yang dipakai. Ya, misalnya karena komunikasi di jaringan itu semuanya berbasis IP, bukan berbasis nama. Supaya dari nama bisa dikenali jadi IP, kita butuh ini DNS. Dan konfigurasinya ada di etc/resolve.com. Ya, untuk ngereset konfigurasi Anda bisa pakai IP address flush. Ya, nanti kita direset. Tadi untuk bagaimana cara kita mengkonfigurasi langsung ya. Nah, resikonya apa kalau langsung? Itu begitu komputer di restart itu konfigurasi yang tadi hilang. Nah, bagaimana begitu di restart tidak hilang? Nah, kita butuh konfigurasi secara permanen, persistent. Nanti ini caranya. Anda bisa lihat di netplan ini filenya ya. Tombol baru. Konfigurasinya bisa Anda ngeset IP atau secara otomatis pakai DHCP. Ya. Nah, ini contoh kalau konfigurasi alamat IP, caranya susunannya ada network version 2, network D, Ethernet, ya, baru ETH0, DHCP. Ya. Jadi kalau konfigurasi namanya YAML, ya, YAML itu konfigurasinya tersusun ya, terstruktur seperti ini. Oleh network versi 2, render network D, Ethernet, kemudian ETH0, baru ini kalau dia menggunakan DHCP 4 true. Ya, apakah ini sudah selesai setelah dikonfigurasi? Tidak, harus dipastikan disimpan ya. Jadi net apply dijalankan. Sudo dengan perintah netplan apply. Itu. Ya, ini contoh kalau Anda mengkonfigurasi konfigurasi alamat IP statis ya. Tadi dinamis pakai DHCP. DHCP dan statis. Kalau DHCP alamat IP-nya otomatis diberikan oleh DHCP server, termasuk alamat gateway, default gateway-nya, termasuk DNS-nya. Itu diberikan otomatis oleh DHCP server. Nah, kalau Anda nggak pakai DHCP server,
karena ini komputer saya harus alamat IP sekian, seperti itu ya. Berarti Anda harus ngeset ini alamat IP secara manual yang kita sebut statis. Kemudian Anda harus menyebutkan gateway-nya sekian, name servernya sekian, dan name server di mana di dalamnya ada address. Ya, baru address, baru di sini kita masukkan beberapa alamat-alamat IP DNS servernya. Setelah itu baru NetPlan apply. Seperti itu. Jadi ini sebagai panduan Anda untuk tahu bagaimana cara nyeting DHCP atau tidak pakai DHCP. Ya, ini sudah ada contohnya. Nah, untuk tools di dalam jaringan ini kita yang sering digunakan dan penting ya, biasanya ini ada SSH ya. Jadi SSH ini untuk remote shell ya. Tapi secure shell. Biasanya seperti itu. Ini protokol khusus untuk secure. Nanti protokolnya ada untuk berkomunikasi, untuk bisa mengakses, dia butuh namanya ada autentikasi 2 macam, yaitu pakai password dan pakai public key. Ya, public key. Jadi SSH ini biasanya supaya komunikasinya aman saja ya di network, biar tidak ada yang ngintip seperti itu ya. Jadi untuk SSH ini harus butuh namanya server SSH ya. Karena apa? Ini aplikasi yang rangkaian server side dan client side. Kalau SSH itu client side, ada server side. Nah, untuk SSH ini server itu biasanya nama servisnya disebut SSH daemon atau SSHD ini ya. Kalau nama paketnya itu Open SSH Server. Kalau untuk SSH sendiri di kliennya itu Open SSH Client. Nah, biasanya aplikasi ini sudah ada di Linux secara otomatis ya, sudah ada. Dan bagaimana cara menggunakan SSH ini? Kalau layanan SSH server itu sudah ada di remote computer, ini tinggal kita ketik aja SSH, terus kemudian username, ada add, kemudian ada alamat IP-nya. Ya, jadi ini username, add, nama hostnya, bisa seperti itu. Nanti ada muncul tampilan untuk request password seperti ini. Ya, kita harus masuk password. Nah, setelah itu nanti ada login. Contohnya nanti seperti ini ya, contohnya. Ya nanti kalau sudah di remote, ya ini contoh. Begitu sudah berhasil masukkan password, akan muncul tampilan login, tampilan awal kayak semacam landing page ya. Nah, jadi ini message, begitu Anda login, Anda dapat message yang isinya macam-macam. Nah, seperti ini. Nah, sampai muncul prompt. Nanti promptnya ini menunjukkan nama user dan add nama hostnya. Begitu masuk itu, nama host. Bukan IP, nama hostnya. Nah, itu terus untuk SSH. Ya, contohnya kalau sudah berhasil, ada SCP. Ini adalah untuk secure copy. Jadi Anda biasanya ngopi file dari satu folder ke folder. Nah, ini enggak. Dari folder kita ke folder remote, misalkan kayak itu ya. Nah, ini SCP. Perintahnya, ya ini format perintahnya SCP user awal ya. Kalau biasanya kalau kita ngopi dari tempat kita ditaruh ke tempat yang lain nanti berbeda. Nanti tinggal diikuti aja sih. Jadi contoh ya, misalkan ada file TXT itu kita copy ke komputer remote ya dengan SCP. Berarti ini formatnya SCP. Ini file yang akan kita copy
tujuannya adalah lewat, tujuannya adalah ke alamat haris@192.168.166. Kemudian baru ada tanda titik 2. Ini harus ada ya. Formatnya seperti ini. Tanda titik 2 ini adalah memastikan tujuan foldernya. Ya, tujuan folder ini harus ada, yaitu home haris transfer. Ini harus disebutkan, harus komplit. Kalau nggak bisa. Nanti tampilan seperti ini, nanti ada proses transfer it. Setelah kita masukkan password. Nah, kalau dibalik dari remote ke komputer kita, ya dibalik aja. Berarti kita harus tahu lokasi file yang akan di remote sedemikian panjang ya. Ini ya filenya. Ini formatnya ini haris@192.168.166. Kemudian kita sebutkan path ya, path lengkap dari sebuah file ini dan titik, spasi titik. Titik itu maksudnya adalah lokasi direktori di mana ditaruhnya file tersebut. Ya, seperti itu. Ya, kalau titik berarti ya di direktori ini gitu. Jadi harus lengkap. Jadi ada file, kemudian ada tujuannya. Nah, tujuan titik seperti ini berarti di direktori kita yang sekarang aktif itu. Itu ya. Oke. Bisa dengan ICP menyalin ya ini antar remote system bisa, kemudian macam-macam bisa kita lakukan. Ada widget. Widget ini untuk khusus untuk aplikasi untuk mengunduh suatu file dari internet. Ya, protokol yang bisa dimainkan itu ada HTTP, HTTPS maupun FTP. Widget. Dia bisa bekerja dengan situ. Nah, rata-rata kalau Anda mendownload file, misalkan file zip, file RAR yang open ya, biasanya kita bermain widget dan bisa dipercepat pakai hingga sampai di thread. Thread itu downloadnya dibagi-bagi menjadi banyak hingga sampai 4 atau 10 seperti itu dalam sekaligus. Mungkin lebih cepat ya di thread widget. Jadi kita bisa mengunduh file dengan hanya perintah dengan tulisan ini. Anda bisa mengunduh file seperti ini contoh kalau mengunduh file ISO ya, mengunduh file ISO di Ubuntu ya. Cukup perintahnya dengan widget ini, selesai. Nanti bisa diunduh. Nanti ada proses yang kelihatan. Nah, nanti ada beberapa tampilan status kita berhasil apa tidak mengunduhnya. Atau kita merename menjadi ini beberapa opsi ya. Ini kalau tambah -U untuk menjadi nama lain ketika diunduh. Kalau -P itu untuk path baru. Jadi misalkan ke direktori yang berbeda di tempat kita. Terus apa lagi ya? Retry ya. Jadi retry tempat ya ini ya nanti seperti itu. Jadi oke. Kemudian banyak sekali ya perintah-perintah ini. Widget. Kemudian begitu yang terakhir mirror website, jadi bisa diunduh seluruh konten daripada B3 School, terutama di halamannya. Ini adalah widget, perintah widget. Jadi umumnya ini widget. Mau ya biasanya seperti itu. Kemudian ada lagi toolsnya curl. Jadi curl client URL. Ini biasanya lebih kalau mau komplek-komplek biasanya bagi yang tentang program-program ngotak-ngatik query dan sebagainya atau API endpoint, nah debugging ini cocok pakai curl.
Ya, biasanya kita bermain di sini. Ada yang dimainkan di URL-nya. Seperti query, ada query, URL query itu bisa dimainkan di curl ini. Contoh sederhananya pakai curl HTTPS Linux. Ya, jadi curl ini sebenarnya kayak semacam browser ya. Kayak browser komunikasi untuk melihat output hasilnya seperti apa curl. Ya, nanti ya tampilannya adalah seperti ini ya, tampil HTML, file HTML-nya ditampilkan seperti itu. Nah, tidak hanya menampilkan tapi nanti berupa file ya. Jadi yang ditampilkan itu kan binary-nya. Jadi binary daripada sebuah file atau teks ya, teks daripada sebuah file. Nah, kalau eh, kita bicara namanya eh, bicara tentang file ini nanti ya kita bermain ya pakai pipe apa redirect output ya, sehingga nanti ini jadi file seperti ini ya, nanti tampilannya jadi seperti ada transfer. Ya, ada lagi yang kita sebut rsync ya. Jadi itu yang tadi curl itu tampilannya ada tampilan HTML ya, tapi bisa dalam bentuk yang lain. Dan ini biasanya untuk nyoba-nyoba ya program yang berbasis web, itu debugging, nyoba API query-nya untuk post dan sebagainya. Kalau Anda sering browsing, buka-buka sebuah web, coding-coding di mana, beberapa perintah-perintah yang ada di eh, yang berhubungan dengan internet, ya akses web dan sebagainya, itu curl itu selalu nomor satu yang disebut. Kecuali mengunduh ya, mengunduh widget. Kalau curl itu kalau memanipulasi sebuah tampilan atau menguji coba, itu curl. Cocoknya di curl. Tools yang berikutnya adalah rsync. Ya, rsync, remote sync. Jadi remote sync ini kita gunakan untuk mengcopy file biasanya seperti itu. Ya, rsync disinkronkan. Ya. Jadi misalkan dari suatu direktori ada yang sudah jadi sebuah direktori, kalau kita pakai copy apa ya? Kalau copy direktori ya, seluruh file yang di direktori itu akan diunduh semua. Tidak melihat yang baru atau yang terbaru nggak dilihat. Tapi kalau misalkan rsync ini dia hanya mengunduh yang kira-kira terbaru. Mengunduh ya. Bukan mengunduh ya. Mengcopy konten dari direktori yang kira-kira terbaru, yang tidak sama. Jadi karena sinkronis ya. Nah, seperti itu. Ini contoh kalau praktek. Ya. Oke, nanti silakan Anda baca sendiri. Jadi ini metode rsync. Biasanya rsync ini yang ketika biasanya bermain remote ya, rsync itu juga bisa digunakan untuk rata-rata untuk remote ya, remote pakai rsync. Kopi cepat, bukan kopi cepat, kopi yang lebih presisi ya, karena yang di copy adalah sesuatu yang baru. Ya, ini dikombinasi kalau di remote rsync seperti ini ya, jadi dia akan mengcopy yang kira-kira belum di-copy. Nah, itu rsync yang menarik. Jadi nggak semuanya yang di-copy, tapi yang kira-kira belum di-copy. Itu rsync. Beberapa option nanti silakan baca sendiri, ya, tidak saya jelaskan lebih detail. Ya. Oke, rsync. Nah, oke, itu adalah di dalam network service. Ya, jadi ada curl, ada tools yang dipakai, ada curl, ada SS
WCAT, ya, ada rsync, ada SSH, ada SCP, ya, yang sering sekali digunakan. Untuk konfigurasi, ya pakai NetPlan atau pakai yang model lama. Ya, tergantung. Kalau yang sekarang sudah pakai NetPlan. Jadi kalau pakai NetPlan itu tadi harus siap-siap sering baca untuk model NetPlan dan tahu tempat lokasi konfigurasinya di NetPlan. Nah, untuk encryption, nah ini yang topik agak susah ya bagi saya karena tapi kita coba saya sampaikan yang sebenarnya. Jadi fungsi encryption ini sebenarnya adalah fungsi bagaimana mengamankan data, baik data yang tersimpan mau ketika ditransfer. Jadi enkripsi ini penting. Jadi ada dua model. Kenapa kok dienkripsi? Supaya orang nggak gampang ngintip ya. Nah, seperti itu. Intinya itu, nggak gampang diintip. Dan model enkripsi ada dua, yang kita sebut ada enkripsi simetris dan asimetris. Kalau simetris itu berbasis password, passphrase. Kalau asimetris nanti ada kunci, ya, ada kunci yang bisa dipakai, itu yang sudah dideklarasikan. Nah, biasanya di encryption itu untuk proses enkripsi dan dekripsinya itu menggunakan kunci yang sama. Ya. Ini kalau prinsipnya untuk simetris. Sedangkan untuk asimetris ini ya untuk mengaksesnya itu bisa dengan kunci yang berbeda, yang menarik. Dan ini memang ruwetnya di situ. Kemudian yang menggunakan enkripsi itu apa saja? Ya, ini adalah ada GNU-PG. Ini untuk mengenkripsi file. Ada GNU-PG atau GPG, ya. Di caranya seperti ini. Nanti silakan dari ikuti GPG. Ada, ini saya cuma skip saja. Bicara di sini. Kemudian ada lagi OpenSSL. Itu untuk komunikasi. Jadi GPG itu adalah file, enkripsi file. Kalau OpenSSL ini adalah untuk komunikasi yang kita sebut dengan mengamankan soket. Soket itu untuk komunikasi berbasis IP ya. Soket namanya OpenSSL, Secure Socket Layer. Yang kalau yang di SSL ini kebanyakan yang model asimetris dibandingkan dengan GPG. Nah ini nanti ada namanya public key encryption, kemudian public key, ada private key, ya, ya seperti itu. Jadi yang nanti ini yang agak susah ya menjelaskan, tapi yang jelas ada dua hal ya, public key, ada private key pastinya. Kemudian ini prosedurnya cara menginstal sebuah OpenSSL atau ya Secure Socket Layer. Jadi perintahnya kalau ini di Ubuntu, yang ini ada di CentOS atau Fedora atau berbasis Red Hat. Dan untuk SSL Secure Socket Layer ini harus kita bangkitkan kuncinya dengan cara ya ini generate RSA dengan standar IS out, ini nanti private ya. Dengan jadi sepanjang 1024 dengan algoritma AES 128. Nah, model standar ya macam-macam ya. Oke. Nanti ada proses ketika generate memasukkan kunci ya untuk kunci apa yang atau semacam kayak password gitu ya, nanti digunakan untuk nanti ketika membukanya.
Oke, ini tampilannya kalau private key dan public key. Ya, nanti seperti ini. Bisa dibaca, cuma nggak ngerti maksudnya apa. Ya, dibandingkan dengan GPG itu agak susah. Oke, ini tampilan untuk menampilkan bentuk kunci, cara menampilkan isi daripada kunci, ya seperti ini, macam-macam ya caranya. Oke, nanti kita perlu mengekstrak untuk dapat public key. Ya ini ya, public key, caranya seperti ini. Nah, ini memang agak ruwet ya. Jadi ketika kita bicara secure socket layer yang nanti untuk komunikasi, ya kunci ini harus kita dapatkan. Public key, private key. Jadi yang pertama kali kita dapatkan private key yang nanti di dalam private key itu ada public key. Ya. Nah itu. Oke. Uh, ya, tidak bicara detail, tapi nanti biasanya secure layer ini yang sering kita gunakan ya untuk komunikasi yang berbasis soket ya, SSL ya. Itu caranya. Jadi tahapannya memang cukup banyak ya. Ya, oke. Kembali lagi, saya tidak akan bicara detail tentang namanya proses enkripsi karena itu butuh prosedur yang lumayan. Dan untuk mengerti itu, ya standarnya banyak sekali dan banyak petunjuk itu di internet untuk bisa mengetahui ini fungsinya apa ya. Nggak sedikit ya. Ini yang ditampilkan kebetulan di sini ada contohnya yang sederhana. Di beberapa seperti untuk kepentingan sangat aman itu bahkan untuk penyimpanannya untuk berapa bit ya, enkripsinya yang dia butuh berapa bit itu juga beragam. Ya, semua kedalaman depth daripada sebuah enkripsi itu sangat-sangat menjadi ya sangat variabel. Kalau ingin lama bukanya, depth-nya lebih banyak, bitnya juga dipertinggi. Kalau ingin cepat proses dekripsinya, ya bitnya jangan terlalu tinggi-tinggi. Cukup 1024 seperti itu. Contoh. Ada yang depth-nya sampai kedalaman enkripsinya sampai 4096 ya itu mungkin itu standar. Cukup lah supaya nggak mudah membongkarnya seperti itu. Oke, kita kita beralih dari enkripsi, dekripsi. Nah, kita masuk ke paket manajemen. Jadi paket manajemen ini adalah apa yang nanti bisa kita install di komputer ya. Di komputer di Linux. Terutama nanti kita akan butuh namanya repository. Jadi paket manajer ini bisa kita unduh dari repository. Jadi semacam kayak .rpm, .deb itu bisa kita unduh per file dari beberapa web ya. Atau kita mengunduh secara paketan. Paket. Jadi satu file deb ini ternyata dia harus butuh beberapa paket yang lain. Itu fungsi pentingnya di sebuah repository. Nah, untuk repository ini kita butuh tools. Kalau di Debian itu namanya apt ya. Kalau untuk menginstalnya sebuah paket itu dpkg. Kalau di Red Hat untuk manage untuk bagaimana mengatur paketnya untuk menginstal ya mengunduh dan menginstalnya dia pakai nama YAM atau DNF khusus untuk Fedora dan CentOS. Nah, masing-masing distro terutama Red Hat dan Red Hat maupun Debian base
itu punya standar untuk memiliki model repository. Jadi di dalam repository supaya kita bisa mengunduhnya, kita harus tahu katalog repository. Jadi di server itu memiliki paket apa saja. Nah, paket apa saja itu kita harus mengetahui katalog itu dengan cara mengupdate. Jadi update ini ada perintah apt update itu untuk mengupdate katalog supaya kita tahu sebenarnya nanti apa yang ada di dalam repository sekarang. Nah, ada lagi apt upgrade. Ya, apt upgrade ini digunakan untuk misalkan kita memiliki paket-paket yang sudah berhasil diinstal, kemudian ternyata tidak sesuai sudah kalau dibandingkan dengan katalog ini termasuk lama dan ada yang terbaru. Nah, ini fungsinya apt upgrade itu adalah mengupgrade untuk paket yang sudah terinstall khususnya itu diupdate menjadi versi terbaru. Ya, seperti itu. Ya, biasanya di repository ya namanya paketnya banyak sekali tergantung versi. Ada versi Ubuntu 18.04 atau 20.4, 20.04, ada yang 22.04, macam-macam, tergantung versinya masing-masing. Nah, bagaimana cara jadi tiap apa punya spesifikasi sendiri. Jadi repository harus mengikuti versi daripada distronya masing-masing. Khusus untuk Ubuntu atau Debian base itu untuk mengaksesnya versi berapa dan lokasi repository di mana di etc apt sources list ya, di apt sources list. Ini ya di sini. Nanti kalau di ini Anda bisa lihat cat etc apt sources list ya, nanti bisa dilihat di sini. Ya di sini ya cat etc apt. Nah, kita bisa lihat isinya konten daripada apt sources list. Ini adalah kebetulan ini komputernya pakai seri Bionic. Bionic itu 1804 ya. 18 itu Ubuntu. Nah, kita harus cocokkan, harus samakan nama apa ya, nama versinya. Nah, jadi versi itu yang angka itu punya nama sendiri, namanya Bionic. Kalau benar 18.04 nama Bionic. Ini sesuai dengan versi 18.04. Nah, ini repository seperti ini. Jadi disebutkan seperti ini. Ini khusus Debian base. Oke ya. Oke. Itu di etc apt sources list, Anda bisa melihat. Kemudian atau di bawahnya di apt sources.list.d tambahannya. Ya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ini fungsi apa. Jadi nanti silakan baca sendiri. Yang paling penting ini adalah yang pertama ya, adalah Debian base. Debian, kemudian yang kedua ada alamat repository-nya dan ini versinya. Yang ketiga ini adalah versi atau kode versi itu, nama itu. Kemudian 456 itu adalah nah, sama vokal ya, ini apa? Namanya direktori yang bisa diakses oleh, jadi setelah nama kode ini adalah repository atau direktori dari repository yang bisa diakses, yang bisa kita akses informasinya atau di dalam katalog. Nah ini, jadi yang di belakang setelah ini kan kode atau versi, di belakangnya adalah direktori yang bisa diakses oleh di sebuah repository. Ya, main, restricted, universe itu adalah direktori, sebenarnya kategori-kategori yang bisa kita akses.
nanti ada backport. Backport itu versi trial ya. Jadi ada backport, trial. Kalau di sini vocal updates, ada directory yang updates, yang up to date. Nah ini vocal updates. Ada lagi vocal security ya. Ya itu macam-macam ya. Nah, itu, jadi contohnya seperti ini tadi mana tadi? Ya Bionic. Ini yang perlu di ini. Jadi kalau ini pertama Bionic. Kalau Bionic update sini yang kita dapatkan repository yang update. Nanti ini directory yang bisa digunakan di dalam sebuah repository. Ada main, ada restricted. Ya di dalam directory itu mengandung ini paket-paket yang bisa dilihat, yang bisa diunduh nantinya. Oke, oke. Jadi kalau diupdate ya seperti itu. Nanti ada proses ini yang tadi sudo apt update itu adalah mengupdate katalog ya, supaya nanti bisa dibaca oleh proses upgrade dan sebagainya untuk diinstal. Tadi ya ini hanya mengupdate informasi terbaru, mengupdate katalog di komputer. Nanti apa lagi? Oke. Jadi secara default atau secara official biasanya seperti itu ya, repository itu terbatas di Ubuntu saja, di situsnya Ubuntu. Apakah mungkin di tempat luar sana memiliki repository yang tidak di Ubuntu misalkan? Ada biasanya. Mereka ada beberapa open source aktivis open source memiliki repository tersendiri, misalkan seperti kayak LibreOffice. Dia punya repository sendiri. Ya, kita bisa menambahkan repository di dalam sebuah apa daftar yang bisa diakses tadi di dalam repository, di dalam apt sources list ya. Jadi kembali lagi di dalam apt sources list ini kan semua ke situsnya Ubuntu. Nah, kita bisa tambahkan dari sumber yang lain. Ya, misalkan tadi sudah saya sampaikan ke LibreOffice atau mungkin ke Oracle, mungkin di situ ada MySQL yang update terbaru langsung dari itu ya. Kita bisa nambahkan nanti dengan alamat yang berbeda dan biasanya harus disesuaikan dengan eh, dengan ininya mungkin dengan kode versi berapa. Bisa juga seperti itu, kita perlu mengupdate itu contoh kayak di Node.js. Jadi Node.js itu perlu reposisi sendiri karena dia hubungannya banyak ya, sehingga tidak di cover oleh Ubuntu dan itu perlu ditambahkan di dalam list repository yang bisa kita akses. Karena di dalam Node.js itu atau itu sebuah engine JavaScript yang nanti sekarang versi 18 ya, yang mungkin nanti up to date, di mana sebuah distro Linux itu tidak bisa mengejar. Nah, kalau kita ingin mengejar update-nya, kita harus masuk ke repository di pembuatnya seperti Node.js itu. Nah, di contoh kalau MariaDB ini adalah database server alternatif seperti kayak MySQL. Kalau MySQL itu sekarang close ya, close bukan open source tapi close source karena dia punya Oracle, walaupun diklaim open tapi itu dia merupakan di bahasa orang-orang komunitas itu close source.
Yang versi open source MySQL itu adalah MariaDB. Oke, seperti itu. Jadi untuk menginstal sebuah paket, perintahnya bisa pakai, kalau kita menggunakan repository, kita repository dari apt install nama paket. Ini contoh install neofetch, ya, neofetch, paket neofetch. Nah, nanti misal yang menarik kalau kita menginstal menggunakan apt, dia akan mencari file-file atau aplikasi yang berhubungan dengan neofetch. Kalau memang belum diinstal, maka dia install. Jadi sebelum neofetch dengan apt ini, dia akan berusaha menginstal dulu aplikasi yang mendukung neofetch. Ya. Kalau sudah ada, kalau sudah terinstall semua, baru dia menginstal neofetch. Jadi itu yang menarik di dalam kalau kita menggunakan model repository. Nah, seperti itu. Nah, ya itu ya. Nah, nanti ini Anda bisa lihat kalau neofetch ya, install neofetch, nanti akan muncul additional package will be installed. Jadi ini dia akan memastikan, ini belum diinstal, ini harus diinstal dulu sebelum menginstal neofetch. Dan ternyata banyak yang harus diinstal sebelum neofetch diinstal ya. Ini yang kita sebut dengan dependensi sebuah aplikasi. Jadi aplikasi neofetch ini butuh beberapa aplikasi lain atau library atau file yang lain supaya neofetch ini berjalan. Nah, ini disarankan dia menginstal beberapa file. Ya cukup banyak paket-paket yang perlu diinstal lagi selain sebelum terinstall neofetch. Nah, itu ya. Nah, ini Anda bisa lihat contoh ya. Ini ada keterangan ya kalau menginstal neofetch akan menginstal 37 file yang perlu diinstal. Luar biasa. Ada pertanyaan, bagaimana kalau itu kita menginstal aplikasi yang single file, tidak butuh dependensi. File itu memang itu aja. Nah, kita bisa pakai dbkg ya, dbkg-i neofetch binary. Ini sudah paket lengkap, sudah include semua sehingga kita cukup. Jadi kalau kita hanya menginstal satu paket saja kita bisa. Tapi perintahnya dbkg-i neofetch binary.deb. Tapi kalau itu ternyata nggak yakin, sebaiknya kita pakai itu aja, pakai apt ya, apt. Jangan pakai dbkg. Dbkg itu untuk menginstal satu paket saja, satu paket deb. Ya. Kalau apt menginstal beberapa paket deb yang dibutuhkan untuk menginstal sebuah aplikasi paket. Itu bedanya. Oke ya. Perintah untuk menghapus, remove, apt remove paketnya dan seterusnya. Oke, saya percepat. Nanti ada beberapa opsi yang lain, misalkan untuk mencari paket-paket yang bisa diinstal, apt search keyword. Contohnya misalkan SSL, Anda bisa cari. Anda bisa cari Hatop. Ada nggak di katalog, ada nggak mencari yang di katalog yang kita miliki lewat apt update. Oh, ada yang bisa diinstal namanya Hatop. Oh, ada, akan muncul kalau ada. Oke, kita lanjut aja. Nah, saya nggak tahu ini cukup nggak. Ini kayaknya saya harus buru-buru ya. Automation. Jadi tadi kita bicara paket, sekarang kita otomasi. Bagaimana kalau otomasi ini bagaimana kita menjalankan sebuah aplikasi secara otomatis. Ya, nanti kita gunakan penjadwalan. Penjadwalan itu berarti dia berjalan secara background. Ini ada cron. Penjadwalan biasanya dengan cron. Perintah konfigurasi dengan cron job, ada cron tab.
Jadi cron tab ini adalah merubah mengkonfigurasi sebuah cron ya, gitu ya. Ini kita pastikan jadi untuk memanipulasi sebuah otomasi ya, otomasi yang sudah tugas-tugas rutin itu kita gunakan cron tab ini. Jadi di dalam cron tab kita bisa jadi di dalam format di dalam cron tab itu mengandung sebuah beberapa kolom ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Kolom atau kolom pertama berisi atau 5 kolom pertama atau kolom yang berbau bintang ini adalah merepresentasikan sebuah bagaimana dia menjalankan sebuah waktu ya, waktu dalam paling sebelah kiri itu adalah dalam bentuk menit, jam, hari, bulan, ya seperti itu. Nanti ini contohnya, ini maksudnya apa? Kalau ada 5 ya, jadi jadi intinya di sini ya. Jadi ini waktu. Kemudian yang di sebelah kanan ini sebuah perintah yang akan dijalankan. Gitu. Ini cron. Ya, kalau Anda belajar waktu ini ada contohnya 5, 0, misalkan yang bintang itu diganti sebuah angka, nanti maksudnya adalah aplikasi akan berjalan pada pukul 0 lebih 5 menit pada bulan Agustus seperti ini. Nah, ini bisa Anda lihat. Kemudian ya ini yang menarik di pukul 22, jadi pukul 22 setiap hari dalam seminggu dari hari Senin sampai Jumat. Ya, seperti ini. Kalau ingin tiap hari Sabtu, ya tadi tiap hari Sabtu ini berarti yang kita mainkan angka di belakang 6. Seperti itu. Nanti Anda bisa berguru ke crontab.guru. Kalau bagaimana membuat cron job, kita harus punya skrip ya, skrip yang tentunya sudah dipersiapkan, misalkan untuk menampilkan tanggal atau ya menampilkan tiap tanggal tiap jam atau tiap 30 menit. Nah, tentunya skrip itu harus ada dulu, baru nanti Anda masukkan ke cron job. Ini tentunya cara menaruh cron job ya. Nanti di sini. Oke, saya skip aja. Oke. Ya, itu cron job tinggal diikuti aja, sangat mudah. Oke, berikutnya. Pokoknya hari ini saya ingin tuntaskan ya. Latihan instalasi, enggak perlu. Kalau instalasi nanti tinggal diikuti aja instalasi. Karena tahapannya banyak sekali. Enggak bisa saya berikan semuanya di sini. Oke. Ya, di sini Anda bisa lihat bagaimana cara mengkonfigurasi SSH-D, ya, instalasi SSH, konfigurasi SSH. Ini contoh-contohnya. Nanti bisa Anda skip. Saya nggak terlalu detail ya. Yang jelas kemungkinan bagaimana siapa yang bisa mengakses. Kalau SSH itu ini cara mematikan root untuk login secara remote bisa, ada caranya. Terus konfigurasi port, kita merubah portnya yang SSH yang biasanya di port 22 kita ganti menjadi 2202 bisa. Terus di sini ada lagi login tanpa password, misalnya remote tanpa password juga bisa. Di sini ada petunjuknya, tinggal Anda ikuti aja. Bahkan fail to ban, ya, jadi kalau
beberapa kali nanti di-ban, diblokir. Ya. Diblokir kalau gagal itu bisa diatur. Ini sudah ada petunjuknya. Apa lagi ya? Jadi yang di sini banyak sekali adalah contoh-contoh bagaimana cara me, apa merubahnya. Oh ya, ini kalau misalkan merubah tadi portnya SSL jadi nggak standar yang semula 22, kita harus merubah di ETC services. Ini penting. Oke, SSH dijalankan server, ETH apa SSH server itu dijalankan dengan cara ya ini pakai sudo system ctl start. Itu kalau dijalankan, kalau dimatikan stop, kalau di restart, kalau sudah dikonfigurasi bisa restart, baru kita sebut nama SSH di server ini. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi yang kita bahas hari ini dan kemarin itu sebenarnya Linux service, network service dan apa lagi ya? Maaf kalau banyak sekali. Enkripsi, dekripsi ya, tapi saya cuma skip. Jadi ada GPG atau GPG, ada OpenSSL, ya. Kemudian ada paket manajemen, ada repository. Ya nanti yang fungsinya repository untuk apa kegunaannya. Banyak sekali. Oke, ini cara-caranya. Dan ada cron job atau automation untuk automation. Ya, cron job ini untuk mengatur bagaimana aplikasi ini bisa berjalan seperti yang pada waktu yang diharapkan. Oke, itu aja untuk hari ini. Ya, saya harap tidak ada pertanyaan, karena kalau ada pertanyaan jadi waktunya jadi molor ya. Jam 5 sampai. Oke, mohon maaf kalau ini kita terlambat sampai jam 5. Dan kita minggu depan libur, ya. Tapi selama libur saya berikan UTS, ya. Nanti Anda kerjakan waktu mungkin dalam waktu 3 hari itu Anda mengerjakan UTS, ya. UTS nanti saya berikan lewat nanti saya akan petunjuk bagaimana cara mengerjakan UTS. UTS nanti akan diberikan lewat aplikasi yang tadi, lewat enroll tadi ya. Kemarin kan saya berikan link untuk enroll yang bisa Anda kerjakan untuk ada 3 apa bab berapa? Yang kemarin saya harapkan itu Anda kerjakan di exam 8, ya exam 8, exam 9, dan exam 11 itu ya. Itu Anda kerjakan. Nah, nanti ada UTS-nya di sini, di platform ini juga, di NetAcad. Nanti akan saya kasih tahu linknya. Pelaksanaannya untuk UTS, saya berlakukan startnya itu bebas. Yang jelas range-nya antara, mohon maaf ya, mulai tanggal 19 sampai 22. Itu saya berikan waktu sepanjang itu, sampai 22. Untuk waktu bebas. Pelaksanaan waktunya sekitar 2 jam. Dan multiple choice. Seperti itu. Kalau Anda sudah mengerjakan beberapa di sini, tentunya nanti Anda bisa mengerjakan yang pernah saya berikan. Oke. Seperti itu. Saya pikir cukup ya. Nanti kembali lagi, untuk tesnya nanti kita pakai platform yang ini ya, di NetAcad. Saya berikan di sini sekalian, karena ada nilai yang dari exam-exam ini nanti saya gabungkan dengan UTS. Nanti mungkin UTS juga di sini juga. UAS ya, untuk UAS pelaksanaan akhir evaluasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, ada.
Untuk materi yang diujikan di UTS modul berapa? Sebelum sebelum materi ini kan materi yang saya sajikan ini kan ke service ya, Linux service, sebelum Linux service. Jadi sebelumnya itu ya lupa ya. Ya tentang shell script ya, dan sebelumnya shell script dan sebelumnya gitu ya. Dan tentunya yang mungkin ada saya tambahkan di sini di basic scripting, intinya di sebelum itu ya, di sebelum materi yang ini pengenalan Linux services. Nanti di materi 1, intinya di materi 1 sampai materi 5 itu yang saya ambil bahannya di situ. Oke. Saya pikir cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di grup. UTS-nya fleksibel, tanggal 19 sampai 22. Waktu saya beri maksimum 2 jam. Enakan. Nanti silakan Anda kerjakan. Ada pertanyaan sekitar 60 ya. 60. Tapi cepat, paling enggak itu setengah jam selesai itu bisa. Enggak sampai 1 jam loh. Ya, setengah sampai 1 jam. 60 soalnya. Enggak sampai 1 jam, setengah jam selesai kalau merem. Ya. Oke ya. Saya pikir cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Oh ya, nanti jangan lupa tolong saya minta bantu di-share ya rekaman hari ini. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga di minggu depan kita nggak ada kuliah, tapi penggantinya adalah kita akan melakukan tes, gitu ya. UTS dalam waktu 4 hari. Mohon maaf, saya lakukan seperti itu. Ya agak santai. Baik, demikian pertemuan hari ini. Terima kasih. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan selalu. Amin. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya end meeting ya.